Jangan pernah ada kata-kata yang datang akan menyinggung perasaan orang lain. Hari ini Hamdi Jairin telah mendaftarkan diri di KPUD Pohuwato. Hari ini kemudian kami datang berkumpul datang di Buntulia, lapangan Buntulia. Saya ingin menyampaikan satu hal. Saya hari ini tidak pernah ada permusuhan dengan saudara saya Bapak Iwan Adam. HZO hari ini tidak pernah ada permusuhan dengan Bapak Saiful Muina, tidak pernah ada. Hamdi Jairin hari ini tidak pernah ada permusuhan dengan Bapak Ibrahim Boti. Mereka kakak-kakak saya, mereka orang-orang tua, mereka orang-orang yang saya hormati, dan mereka adalah orang-orang paling cerdas di antara sekian banyak orang cerdas di Pohuwato. Kami berkumpul di tempat ini bukan dalam rangka memperlihatkan kekuatan, kemudian kami ingin menyinggung, kami ingin menyakiti, kami ingin melukai hati para pendukung dari teman-teman saya. Tidak sama sekali. Hari ini kami bagian daripada demokrasi yang ada di daerah kita tercinta. Hari ini Bapak Ibu sekalian, HZO hadir dari tangan rakyat. HZO lahir dari rumah ke rumah para pendukung meminta KTP, dan masyarakat pun memperlihatkan keikhlasannya dengan memberikan KTP kepada kami HZO. Dan alhamdulillah kami didaulati oleh KPU Bapak Ibu sekalian sebagai pengumpul KTP terbanyak dari ketiga calon yang ada ini. Yang kedua pembuktiannya hari ini, demi Allah Bapak Ibu sekalian, wallahi saya sampaikan, tidak pernah ada 1 liter bensin yang kami bagikan kepada mereka yang dari Padema ke Batu Barat. Tidak pernah ada uang 1.000 yang kami berikan kepada masyarakat Padeno dari Degilo. Tidak pernah ada uang 5.000 kepada mereka yang dari Puncak Jaya Marisenam. Hari ini berkumpul orang Bali, menyatu orang Lombok, berkumpul orang Jawa, menyatu dengan orang Gorontalo. Mereka menyapa walaupun tidak saling mengetahui, tapi dalam hati mereka ada ikatan kecintaan terhadap daerah yang kita cintai ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu dari visi-misi kami dan menjadi perjuangan HZO Bapak Ibu sekalian. HZO mengusung kesetaraan, mengusung persamaan, tidak akan pernah ada perbedaan. Saya berani bersumpah dengan Pak Jairin, saya berani menyampaikan di hadapan khalayak ramai masyarakat Buntulia dan seluruh perwakilan masyarakat Pohuwato, saya ingin sampaikan, kalau hari ini ada orang kaya bercita-cita, maka orang miskin wajib bercita-cita yang sama. Kalau hari ini ada orang kaya yang bermimpi yang enak, maka enaknya mimpi orang kaya bisa dirasakan oleh orang-orang miskin. Tidak akan pernah ada perbedaan. Saya ingin menyampaikan, Risman saudara saya, bagian dari tim inti saya. Saya hanya mau bilang dan mau garansikan beliau kalau beliau orang Bengkulu Utara. Apabila ada yang bisa dilakukan oleh Risman dan keluarganya, maka bisa dilakukan oleh seluruh keluarga yang ada di bumi Banua ini. Tidak terkecuali. Kami tidak ingin ada perbedaan, saudara-saudara sekalian. Tidak akan ada perbedaan. Hari ini masyarakat masih mengeluh dengan BPJS yang sudah nonaktif, maka HZO lahir dan ingin menyatakan ketika kami terpilih dan mendapatkan keridhaan dari Allah, seluruh BPJS masyarakat akan ditanggung oleh daerah. Saya ingin menyampaikan, saya beberapa hari lalu ada di Mekarjaya, ada salah satu kepala dusun mengeluh kepada saya di Mekarjaya dan mungkin beliau ada di sini. Kalau ada beliau tunjuk tangan, jangan takut. Kalau ada beliau tunjuk tangan. Beliau 3 kali, beliau sana ada pula anak. Terima kasih Ustaz. Beliau 3 kali mendaftar di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, itu contoh yang nyata. Mendaftar di perguruan tinggi, tapi terakhir ketika beliau mengecek berapa biaya untuk kuliah, beliau harus mundur dan tidak kuliah karena beliau sadari orang tuanya petani miskin yang tidak mungkin membiayai beliau. Padahal daerah Bapak Ibu sekalian, daerah ini kaya, ada miliaran beasiswa yang siap harusnya diterima oleh masyarakat, tapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menerima. Kami melihat beasiswa masih bagian dari permainan banyak orang berduit, dan itu kami akan larang dan kami akan haramkan dalam HZO. Kami ingin menyampaikan
dalam hasil yang telah kami daftarkan di KPU dan didudukan janji, ini visi misi. Kami menyatakan dalam visi misi kami, beasiswa Pohuwato khusus untuk orang miskin, itu kopnya, tidak untuk orang-orang yang sudah miskin. Itu yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini Pohuwato berpesta, pesta demokrasi, pesta di mana rakyat mau menentukan nasib daerah ini 5 tahun ke depan. Saya banyak dikenal Pohuwato, Bapak Ibu sekalian, sebagai daerah yang pemilihnya materialistis. Masyarakat masih melihat uang. Saya ingin sama-sama dengan masyarakat miskin Pohuwato. Mari kita buktikan bahwa kita bukan mata duitan, kita tidak materialistis. Kita memilih dengan cerdas, kita memilih dengan hati. Kita ingin melihat program, bukan melihat banyaknya uang. Kita tidak pernah terhipnotis dengan ente, Bapak Ibu sekalian. Kita tunjukkan harga diri Pohuwato. Kita tunjukkan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo bahwa masyarakat Pohuwato punya harga diri, tidak ingin memilih karena dibujuk rayu dengan uang, tidak ingin memilih karena cuma dihibur dengan sesuatu. Kami ingin memilih benar-benar berdasarkan hati nurani. Saya ingin bilang, siapapun di Pohuwato ini harus punya kesempatan yang sama. Jangan cuma karena kita miskin, kita tidak punya uang, kita petani yang miskin, nelayan yang miskin, para ojek di tambang, tukang bentor, lantas kita tidak bisa bercita-cita di apa? Bisa semua, Bapak Ibu sekalian, semua bisa. Tukang bentor bisa jadi bupati asal dia punya kapasitas. Tukang ojek bisa jadi bupati asal dia punya kapasitas. Anak petani miskin, nelayan miskin bisa jadi anggota DPRD di Bumi Banuaina selama dia punya kapasitas. Kita tunjukkan, Bapak Ibu sekalian, kita bukan daerah materialistis, kita daerah cerdas, kita daerah yang punya hati. Kita ingin mengusung kebersamaan. Tidak pernah ada perbedaan di antara kita. Si kaya, si miskin sama. Cita-cita orang miskin, cita-cita orang kaya, di sebagian cita-citanya orang miskin. Orang yang ada di Puncak Jaya, Marisa 6 Taludipik bisa sama nasibnya dengan orang yang ada di Buntuya Utara. Orang yang ada di Dudewium, Mada, Pohuwato Barat bisa sama dengan mereka yang ada di Karya Baru Degilo. Yang ada di Bumbulan bisa sama dengan mereka yang ada di Padengo Duhiada. Semua bisa sama, tidak bisa ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Daerah ini dibangun oleh orang-orang tua kita, diperjuangkan oleh sebagian mereka dari para pejuang Pohuwato yang telah meninggal. Mereka menitipkan amanah besar terhadap generasi. Mari kita samakan, kita sama ratakan kebijakan di Pohuwato. Tidak akan pernah ada perbedaan kebijakan di kota kami ketika kami mendapatkan kepercayaan. Siapapun, Bapak Ibu sekalian, siapapun, ketika dia anak dan putra Pohuwato, wajib mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya di Bumi Panua ini. Ini merupakan semangat kebersamaan kita, dan insya Allah sama-sama kita bahu-membahu menyatukan langkah, membuktikan kepada Provinsi Gorontalo bahwa Pohuwato bukanlah masyarakatnya yang materialistis. Orang miskin Pohuwato harga dirinya tidak rendah, cuma dibayar dengan 25.000, lantas mereka mau menjadi budak. Jangan pernah perbudak diri kita, Bapak sekalian. Jangan pernah perbudak. Biarlah kita miskin, biarlah kita susah, biarlah kita bukan anak orang kaya, bukan keluarga yang beruang, tapi jangan pernah rendahkan harga diri kita sebagai putra daerah ini dengan harus menghambakan diri cuma karena uang 200-300 ribu, cuma karena sesuatu 100-200 ribu, cuma karena janji-janji yang belum tentu bisa diwujudkan, kemudian kita siap menghamba diri. Hari ini siapa saja yang berani menerima uang lantas mengikuti apa kemauan orang yang memberi uang, maka dia akan jadi budak uang, dan itu bukan ciri khas Pohuwato. Bukan ciri khas Pohuwato. Pohuwato bukan budak uang. Pohuwato adalah orang-orang berpikir, orang-orang cerdas, orang-orang yang religi, yang siap menentukan pilihan berdasarkan akal pikiran, bukan berdasarkan apa yang diberikan. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Jadi beginilah pemimpin yang harus kita pilih. Pemimpin yang tahu persis apa
yang terjadi di Kabupaten Purwato. Pemimpin yang bukan karena hayalan tingkat dewa kemudian memunculkan program-program yang palsu yang membuat kita 5 tahun akan terpuruk, Bapak dan Ibu sekalian. Kita cerdas, kita sudah tahu mana yang layak dan mana yang terbaik menjadi pemimpin Purwato 5 tahun yang akan datang. Tentukan pilihan kita pada tanggal 9 Desember. Pilih Hajedo! Pilih Hajedo! Hamdi Jalin. Oke. Saya kira demikian, karena sudah mau jam 6, kita kembali ke posko. Kalau sebagian teman-teman yang sudah ingin kembali, kami berharap tetap menjaga keamanan. Jangan sampai niat kita yang baik hari ini mau melihat Pak Hamdi, mau mengantarkan Pak Hamdi mendaftar, kemudian kita kembali menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau masih ingin tetap bersama Pak Hamdi, mari kita sama-sama menuju posko pemenangan kita yang ada di rumahnya Bayan Unzila. Untuk itu, kepada teman-teman semua, kembali ke mobil masing-masing dengan teratur, tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kita perlihatkan bahwa terlahir pemimpin yang terbaik, pemimpin yang terlahir dari rahim masyarakat Purwato, pemimpin yang terlahir dari tangisan-tangisan masyarakat miskin, pemimpin yang terlahir untuk Purwato yang lebih baik, Purwato yang lebih sejahtera, kesejahteraan. Saya kira demikian. Ayam kampung. Hah? Ayam kampung. Ayam kampung, mati-mati di ayam kampung. Abah sayang Abah.